LG Channel. Kesaksian ini ditulis dengan harapan apa yang saya alami kiranya bisa menjadi berkat baik bagi mereka yang telah percaya maupun yang belum percaya. Ini kisah saya. Sebelum saya percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya adalah seorang muslimah berlatar belakang dari keluarga muslim dan dibesarkan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Sukabumi, Jawa Barat. Dari apa yang saya yakini dan pelajari selama itu, saya tumbuh menjadi seorang muslimah yang taat, bahkan berdebat dengan orang Kristen paling hobi. Berteriak-teriak di depan gereja dengan berkata, "Maria dipanggil Yesus cuek aja." Seperti itu pun pernah saya lakukan karena merasa apa yang saya yakini saat itu paling benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di luar Islam menurut saya semuanya saya anggap sesat, apalagi Kristen sangat sesat karena Allahnya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah sampai membunuh orang Kristen. Lalu mengapa saya bisa percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Nah, ini dia yang terpenting. Walaupun saya sangat yakin dan bangga dengan apa yang saya yakini dulu, namun jika bicara tentang hari penghakiman atau mati, saya sangat takut dan ngeri karena saya tidak tahu pasti apakah saya akan dapat rahmat Allah atau masuk surga atau laknat Allah, yaitu masuk neraka. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Kemudian dari Sukabumi saya hijrah ke Bandung. Di Bandung saya kos, kebetulan banyak teman-teman kos saya umat Kristiani. Kebiasaan saya kumat menjebak dan berdebat dengan mereka karena saya memang tidak suka dengan orang Kristen. Tiba-tiba suatu hari saya ingin membaca Alkitab punya teman saya itu. Lalu di kitab Kejadian ada tertulis, Allah menciptakan manusia dari tanah dan lain sebagainya. Dalam hati saya, kok sama dengan Al-Quran? Padahal Injil sudah dipalsukan. Dalam hati saya ya, dan orang Kristen adalah kafir. Dari penasaran itu, saya cari teman yang Kristen untuk ke gereja dan menyelidiki mereka beribadah. Pertama kali masuk gereja, saya tidak dapat menahan rasa haru dan sedih. Saya menangis hingga kebaktian selesai. Namun batin saya berontak antara merasa dosa murtad telah masuk ke gereja dan percaya pada Tuhan. Tapi anehnya, minggu-minggu selanjutnya saya rindu sekali ingin ke gereja lagi. Saya terus ke gereja, tapi tidak mau berdoa dalam nama Yesus serta tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, apalagi Putra Allah yang artinya menjelma sebagai manusia. Kalau ke gereja, kewajiban saya sebagai seorang muslimah tetap saya lakukan. Saya menjalankan sholat 5 waktu. Hingga suatu hari saya jatuh sakit parah. Bukan membaik, tapi terlihat tambah parah.
Pada minggu ketiga saat saya nonton TV, seorang hamba Tuhan mengajak berdoa. Spontanitas saya ambil Alkitab, dan Alkitab yang saya pegang tiba-tiba terbuka sendiri. Isinya saya masih ingat. Seorang dara menderita pendarahan selama 12 tahun, dan ketika Yesus lewat, ia menjamah jubahnya, dan ia percaya dengan menjamah jubahnya dia akan sembuh. Saya berpikir, kok sama ya dengan saya? Akhirnya saya tantang Yesus. Saya bilang, "Ya Rabi Isa, kalau memang Engkau Tuhan dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit, sembuhkanlah saya." Besoknya mujizat terjadi. Saya telah sembuh. Kemudian saya kaji surat Al-Ikhlas yang menjadi sanggahan saya untuk percaya tentang Isa Al-Masih, serta saya bandingkan kehidupan Isa putra Maryam dari kelahiran, mujizat yang diperbuatnya selama hidup, kebaikannya pada sesama manusia, kematian hingga kebangkitannya, hingga kedatangannya yang kedua kali ke dunia. Saya pikir, mana ada manusia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, namun tetap rendah hati dan lain sebagainya. Jika orang biasa, pasti sudah sangat takabur. Lagi pula, hanya Tuhan yang dapat menghidupkan dan memiliki hak hidup atau matinya manusia. Dari situ Tuhan membukakan mata rohani saya yang tertutup ilah-ilah lain selama ini, bahwa Isa Al-Masih bukan sekedar seorang nabi, tapi dia benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa dalam wujud Yesus atau Isa. Kemudian tantangan datang dari guru-guru Sanawiyah saat saya minta legalisasi ijazah, karena surat kelakuan baik saya beragama Kristen, tertulis Kristen Protestan. Juga dari keluarga saya, terutama ayah saya. Mereka membuang saya. Akhirnya saya pergi dari rumah tanpa bekal apapun. Namun Tuhanku sungguh amat baik. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jasmani dan rohani saya dicukupi, dan pada bulan Desember tahun 1994 saya dibaptis di gereja GKI Jawa Barat, khususnya di Bandung, setelah 9 bulan belajar katekisasi. Saya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memeteraikan saya. Saya ingin bukan saya saja yang selamat, namun keluarga saya juga. Saya ingin jadi penginjil agar dapat mengabarkan kabar keselamatan dari Engkau. Ajaib, tiba-tiba seorang ibu yang tidak saya kenal membawakan buku-buku tentang penginjilan banyak sekali. Lalu saya belajar di Pusat Latihan Christian Center Nehemia, Jakarta. Dan dari kesimpulan yang saya alami serta saya pelajari, yaitu tidak ada kekhawatiran dalam Rabi Isa. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan manusia, apalagi juga kepada saudara atau orang tua. Keselamatan itu anugerah, tidak bisa diperoleh dengan amal baik kita atau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan berbuat jahat, tidak akan diperoleh keselamatan itu. Nah, oh iya, ibu yang memberi saya buku-buku itu mencari-cari alamat saya dengan bertanya pada toko buku di Bandung
dekat tempat tinggal saya dengan tuntunan Tuhan sendiri. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati ibu yang baik hati itu. Demikian kesaksian saya ini, seperti diceritakan Kartini pada kesaksian live blogspot. Semoga menjadi berkat bagi semua, dan terima kasih.